Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan atau persepuluhan melalui transfer, silakan scan kris yang tertera di layar atau di kursi tempat saudara duduk. Ibadah MDPJ SICC akan dilaksanakan pada hari Sabtu, pada tanggal 4 Januari 2025, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bertempatan di SICC Sentul. Ibadah MDPJ Rayon 18 akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Mega Bekasi. GBI Rayon 18 akan mengadakan baptisan air yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Cibitung. STT Battle Bekasi membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru 2024-2025 program studi sarjana dan magister teologi semester genap untuk semua usia baik onsite maupun online. STT Battle Bekasi juga menyediakan kelas khusus bagi gembala, wakil gembala, majelis gereja, pelayanan Tuhan, pengerja, diaken atau diakones, dan jemaat. Untuk pendaftaran, silakan scan barcode atau menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Thing for you to do, and your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Diinformasikan bagi seluruh pengerja dan jemaat GBI Rayon 18 yang belum mengikuti Beyond Success, diharapkan untuk segera mempersiapkan diri dan mendaftar untuk mengikuti Beyond Success. Mari bertumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih baik untuk sesama dan berintegritas di dalam Tuhan. Untuk informasi dan pendaftaran, Bapak Ibu dapat scan QR di layar atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Setiap kita membutuhkan teman dan komunitas. Karena itu, mari kita bertumbuh, melayani, memuridkan, dan dimuridkan dalam Community of Love atau COOL. Silakan menghubungi Bu Elis di nomor 0812 1397 9047. Shalom, selamat Natal jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di ibadah online GBI Rayon 18. Puji nama Tuhan, bagi setiap saudara-saudara kekasih jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama kami di ibadah online ini, kami mengucapkan selamat datang. Mari saudara kekasih, sebelum kita mulai ibadah ini, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini Bapa, kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan di ibadah online ini Bapa. Kami boleh beribadah memperingati hari kelahiran Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Berkati semua jemaat yang hadir Bapa, berkati di setiap rumah-rumah, berkati setiap kami yang melayani juga. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan-Mu ada Tuhan, berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Semuanya kita penuh antusias di dalam hadirat Tuhan malam ini. Yang penuh antusias boleh kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Kami datang memuji Engkau ya Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, Gloria. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Ini pujian kami persembahkan hanya kemuliaan bagi-Mu. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Segalanya Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, Gloria. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini. Pujian pengagungan bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bersama-sama, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria.
memberikan kemenangan lepas kemenangan bagi setiap kita. Yang mau terima kemenangan, sorakan haleluya. Na 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 bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat, ya, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidup. Dengan mantap katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Kedahsyatan Tuhan di hidup. Dengan iman kita berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Oh, ku menang. Sama-sama nyatakan, na 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 na. Na 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 na. Sing na 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 na.
na. Imanku berkata, kami kuat di dalam Tuhan, sebab Tuhan dahsyat bagi kami. Yesusku berkata, amin. Ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Umat pemenang sorakan haleluya, sambil berikan tepuk tangan lebih lagi yang meriah bagi Tuhan. Kita mau excited bersama Tuhan, amin. Come on, musik, yeah. Lagi tepuk tangannya. Glory,
ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyatakan, seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, oh Tuhan, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom semuanya. Natal berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelumnya. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebagai penasihat ajaib, Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan sempurna untuk umat manusia. Disebutkan sebagai Allah yang perkasa, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia.
Sebagai Bapa yang kekal, artinya Tuhan Yesus datang bukan hanya memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi dia sendiri akan bertindak bagaikan seorang Bapa terhadap umatnya, yaitu mengasihi, melindungi, peduli, dan menyediakan kebutuhan kita umatnya. Sebagai Raja Damai, Tuhan Yesus akan mendamaikan kita dengan Allah melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati karena kita lah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan potongan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam.
darah bercucuran, sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus bermandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya, setelah Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Kepadanya, mulah nyawaku kuserahkan. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa. Darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara. Dosa kita semua. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini
adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh baru yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Artinya, kalau kita bangkit untuk menyelesaikan amanat agung, maka akan terjadi penuaian jiwa secara global. Kita diingatkan bahwa tugas kita sebagai orang percaya, apapun yang menjadi profesi kita, adalah untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa untuk memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia
tentang tahun 2033. Dikatakan bahwa pada tahun 2033 setiap orang, everyone, diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara autentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren, seorang hamba Tuhan, mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya untuk kali yang kedua dan tanda akhir zaman, salah satunya Tuhan Yesus menjawab seperti yang terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, dapat disebutkan bahwa setelah amanat agung selesai, Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua. Sesuai yang dikatakan oleh Matius 24 ayat 14, bahwa setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa, atau berarti setelah amanat agung selesai, baru sesudah itu Tuhan Yesus datang. Kalau memang benar tahun 2033 amanat agung selesai, sesudah itu baru Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada yang tahu itu kapan. Bisa 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, tetapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Saya tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi saya katakan, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Siapa yang akan menyelesaikan amanat agung? Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan berkata, Saya Tuhan, saya Tuhan. Saya akan mengingatkan bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, yaitu dengan menyelesaikan amanat agung. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18 berkata, Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Ada berapa banyak yang merindukan untuk ikut dalam pengangkatan? Yang rindu untuk ikut dalam pengangkatan, kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kita harus mencari hal-hal yang di atas. Kita harus memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Natal tahun 2024 mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus
menghendaki agar kita hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Ingat bahwa di sorga kita punya Tuhan Yesus yang adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena itu kita harus memikirkan perkara yang di atas. Dan perbuatan kita harus sesuai dengan itu. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Tujuan dan sasaran kita hendaknya mencari hal-hal yang rohani. Tema Natal tahun 2024 adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Karena Tuhan Yesus merindukan agar kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Mari kita angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Mari kita berbesar-besar. Yang sudah berbesar-besar, kita berbesar-besar saja. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun 2024. Kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat anak. Hamba berdoa Tuhan, biarlah apa saja yang dikerjakan anak-anak-Mu berhasil. Karena mereka mengerti ya Tuhan. Mereka akan memikirkan perkara yang di atas. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat. Mari Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Kau sudah memberi yang terbaik dalam setiap kami dengan berkat anugerah yang melimpah. Dan hari ini kami tidak dengan tangan hampa, kami datang di hadapan-Mu. Yang terbaik Kau sudah berikan bagi kami. Kami akan bawa persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di kota ini ya Tuhan. Supaya melalui apa yang kami tabur ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu. Dan kami siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku berikan bagimu Allah. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita akhiri ibadah online hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh menyaksikan ibadah online hari ini Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengertian yang Tuhan taruh pada setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh dengan kekuatan yang daripada-Mu, kami boleh menjalankan setiap perintah-Mu Tuhan. Kami boleh kuat di dalam setiap janji-janji-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya semua janji-janji-Mu boleh digenapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat Bapak Gembala Pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan kekuatan kepadanya Tuhan, sehingga dengan kekuatan ilahi yang daripada-Mu Tuhan, ia boleh semakin kuat melangkah Tuhan, kemanapun ia berjalan, apapun yang Tuhan taruh di dalam hatinya Tuhan. Tuhan yang menyertai dia, perkenanan-Mu selalu menyertai dia Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga besarnya Tuhan, sehingga Bapa dengan tudung perlindungan Tuhan selalu menyertai keluarga besar Pak Niko ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat wakil-wakilnya Tuhan, dengan keunitian yang selalu bersinergi Tuhan, dengan Bapak Gembala Pembina kami Tuhan, mereka boleh melakukan hal yang luar biasa dan lebih lagi Tuhan. Kami boleh melihat terobosan demi terobosan Tuhan taruh, Tuhan pakai pada Bapak Gembala Pembina kami dan wakil-wakilnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala Rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Andi Markus Tuhan, berkati juga kesehatan Pak Andi ya Tuhan, kemanapun ia melangkah juga Tuhan, perkenanan Tuhan menyertainya Tuhan. Ya Bapak, pakai Bapak Gembala kami ini Tuhan lebih lagi Tuhan, sehingga Tuhan ia boleh merasakan dengan kekuatan ilahi yang menyertai dia Tuhan. Ia boleh Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bu Sutanti Tuhan, biarlah dengan hati yang selalu tenang, roh yang tenang Tuhan, boleh berjalan mengiringi sejalan dengan Bapak Gembala kami Tuhan. Boleh Tuhan pakai dalam pelayanan mereka dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga anaknya Tuhan, Timi dan David Tuhan. Mereka Tuhan pakai menjadi generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang Tuhan pakai memenangkan jiwa-jiwa yang di luar, memenangkan generasi-generasi yang ada di luar. Terima kasih Tuhan, pakai keluarga ini lebih lagi Tuhan, dengan kekuatan, dengan perkenanan dan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat Rayon 18 ini Tuhan. Kami ada di Rayon 18 ini Tuhan, Tuhan pakai kami juga Tuhan. Ini kami Tuhan, taruh keberanian, taruh pengertian yang benar pada setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam setiap ambil pelayanan, apapun bagian dalam pelayanan setiap ibadah yang di Rayon 18 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan. Terima kasih buat bangsa ini Tuhan. Apapun yang terjadi di negeri ini Tuhan, kami percaya tidak ada hal yang buruk terjadi atas negeri ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dengan doa-doa dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan meluputkan negeri ini dari segala yang jahat ya Bapa. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan, sehingga dalam mengambil keputusan ya Bapa, mereka boleh takut akan Tuhan. Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi terang dan garam dalam mengambil setiap keputusan ya Bapa. Anak-anak Tuhan pakai ya Bapa, apa yang keluar dalam setiap keputusan itu adalah yang daripada-Mu Tuhan. Berkati negeri ini Tuhan, keamanan negeri ini Tuhan, semua bidang Tuhan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Indonesia akan semakin kuat, Indonesia dipulihkan, Indonesia semakin maju. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga ada di kota Bekasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kota Bekasi ini Tuhan, berkati pemerintahan daerah Bekasi Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa buat Bekasi ini Tuhan, Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Bekasi ini kami akan melihat ada penuaian jiwa terjadi Tuhan. Ya Bapa, berkati pemerintahannya dalam mengambil keputusan apapun Tuhan, itu juga akan takut akan Tuhan. Ya Bapa, keputusan-keputusan yang diambil itu buat kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat ya Tuhan. Terima kasih Bapa,
Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat keluarga-keluarga, buat jiwa-jiwa yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan, apa pergumulan dari setiap anak-anak-Mu Engkau tahu ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, terus Bapa, setiap anak-anak-Mu yang berdoa, Tuhan tolong ya Bapa, yang sakit kiranya mendapat kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan dan jalan keluar yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami hari ini Bapa. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah online hari ini, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.